Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, walaupun kita masih lewat tata maya dan sinyalnya mungkin kurang mendukung, tapi tidak apa-apa. Seperti itu. Di sini tampaknya belum hadir semua ya kawan-kawannya. Sambil nunggu mereka, kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Ya, silahkan dipimpin doanya, Dimas. Maka beramal. Wa andirus birahmati Beri salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya saya mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Ya, pelajaran minggu lalu kita tentang apa ya, Nak ya? Tentang peralatan pengolahan tanah dan definisi pengolahan tanah. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Ya, berarti masih ingat ya bahwa kemarin kita belajar tentang peralatan pengolahan tanah dan definisi pola pengolahan tanah. Ya, benar sekali. Seperti itu. Nah, kemarin kalian juga udah ada tugas nih bahwa kalian harus mengoperasikan peralatan pengolahan tanah sesuai dengan instruktur dari UPB Tanaman Sayuran Sekincau. Nah, sekarang saya minta dulu keperwakilan kepada kalian. Seperti itu. Kemarin pas lagi bagaimana sih cara mengoperasikan peralatan pengolahan tanah? Kemarin yang dicoba itu kan adalah hand traktor ya, silahkan. Ya, silahkan perwakilannya. Kalian jelaskan kemarin itu ketika kalian mengoperasikan peralatan pengolahan tanah itu seperti apa sih? Halo, iya, silahkan Nak. Ayo Nak, salah seorang aja lo, ya Allah, jelasin lo kalian tuh kemarin ngapain, diapain dulu, hidup di tombolnya diapain dulu. Kalian pakai hand traktor kemarin lo, jelasin. Ya pakai yang lain lo, kan bisa sambil ini. Tadi di sini ada Jahya, ada Dimas, ada siapa, Suwandi, ada Rianto. Nah, jelasin. Lah kalian itu kemarin ngapain coba? Pertama-tama ngapain? Ya tinggal jelasin aja gitu loh, dijelasin loh Nak. Terus saya ngulang rekam lagi nih. Ayo ge, kalian kan nanti mau sholat Jumat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mesin dihidupkan dengan cara manual, dan langkah kedua memastikan asuh
yaitu air, solar, dan oli. Setelah itu memastikan ban dan bautnya terpasang. Iya, Dimas. memastikan bautnya terpasang dengan kuat atau kencang. Iya, Dimas, lanjutkan. Lalu memasukkan gigi satu agar Ya, lanjutkan Dimas. dan memasukkan gigi satu supaya tayar rotarinya lebih kencang untuk menghantam ke tanah. Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, baik, terima kasih Dimas. Maaf. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang faktor pengolahan tanah dan pengolahan lahan pertama atau bajak dan kedua atau rotari di suatu lahan tanaman. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, tentunya dari awal kita sudah tahu ya, kalau kita mau menanam tanaman sayuran, hal apa yang kita lakukan pertama kali? Oke, jadi sebelum kalian mau menanam tanaman itu, kalian harus melakukan apa yang pertama kali harus kalian lakukan? Melakukan olah tanah. Oh iya. Iya, Dimas. Melakukan olah tanah Bu. Iya, terima kasih Jahya. Ya benar. Jadi sebelum kita mau menanam tanaman, ada baiknya kita harus melakukan olah tanah terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, sebelum kita melakukan olah tanah, kan kita mau melakukan olah tanah, kita harus apa dulu nih? Kan kita harus menyiapkan lahannya. Nah, sebelumnya kita harus gimana nih? Melihat keadaan lahan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dimas. Betul. Jadi kita harus melihat keadaan lahan itu terlebih dahulu. Jadi misalnya kita lihat dulu nih lahan tersebut apakah sudah siap untuk kita tanami atau belum. Terus juga kita lihat lahan tersebut tadi sudah bersih atau belum. Siapa tahu masih banyak batu-batuan atau sisa dari gulma atau tumbuhan lain. Seperti itu. Nah, setelah itu sebenarnya apa sih tujuan dari pengolahan tanah? Satu, memperbaiki areasi tanah. Dua, memperbaiki sifat fisik tanah agar lebih lemah sehingga mudah ditanami. Tiga, meningkatkan porositas tanah. Oke ya, terima kasih Jahya. Jadi benar sekali. Jadi pada dasarnya pengolahan tanah itu tujuannya yaitu untuk memperbaiki aerasi tanah, terus memperbaiki sifat fisik tanah seperti itu supaya tanahnya tidak keras, jadi lebih remah. Kalau sudah remah, tanah tadi mudah kita untuk tanami. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan porositas tanah. Dari sini halnya dalam menyerap air. Oke, sebelum kita lanjut,
Saya akan menampilkan slide terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat slide-nya, Nak, di layar handphone kalian? Belum, Bu. Saya menampilkan slide, terlihat tidak? Terlihat slide-nya? Belum. Belum, Bu. Sinyalnya. Sudah? Udah, Bu. Oke, baik. Udah. Nah, sekarang kita lihat di sini kita mau belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dan teknik pengolahan lahan pertama atau bajak dan kedua atau rotasi di satu lahan tanaman. Oke. Nah, di sini kita lihat pertama nih, kalau kita udah belajar, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian itu nanti mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dengan benar. Terus kalian juga mampu memilih teknik pengolahan tanah pertama atau bajak dan kedua atau rotari di satu lahan tanaman dengan benar. Terus kalian nanti juga akan mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dengan benar dan mampu menyajikan teknik pengolahan tanah pertama atau bajak dan kedua rotari di satu lahan tanaman. Nah, sebenarnya kenapa sih kok saya harus belajar seperti ini? Memang ada nggak tujuan selain tujuan tadi, apa ya hubungannya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, ketika kalian sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah, ketika kalian mau menanam, kalian lihat dulu tanah tadi kan, tanahnya seperti apa. Kalian bisa tahu kalau misalnya tanahnya tidak baik atau mungkin tanahnya keras, oh berarti kita harus olah dulu, berarti kita harus melakukan pembajakan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kalau tanahnya merah, kita mau diapain ya? Oh iya, di pelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya, kalau tanahnya merah ini harus dikasih dolomit terlebih dahulu karena tanah merah biasanya pH-nya rendah. Jadi pada dasarnya materi yang kita pelajari hari ini itu dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah. Jadi, untuk proses pengolahan tanah, itu faktornya kita lihat dari tanah itu sendiri. Jadi, pertama, bagaimana sifat fisiknya, sifat kemisnya, maupun sifat biologisnya. Nah, sifat fisik ini tadi berhubungan dengan struktur dan tekstur tanah. Apakah remah atau keras atau berbatu, seperti itu. Nah, untuk yang sifat kemisnya itu bisa kita lihat dari kandungan mineral di tanah tersebut, dan sifat biologisnya itu dapat kita lihat dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kalau di sifat biologis ini kan dalam tanah itu pastinya ada binatang, contohnya cacing ya. Cacing itu mempengaruhi kesuburan tanah tersebut. Nah, kalau misalnya kita lakukan bajak terlalu sering, itu dapat mengganggu kehidupan dari si cacing tadi. Cacing tadi bisa mati karena terkena bajak, seperti itu. Nah, selain itu juga faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah itu adalah luas lahan. Jadi kita harus lihat nih luas lahannya dulu. Kalau misalnya luas lahannya tidak terlalu luas, jadi kita tidak usah menggunakan pembajakan dengan menggunakan traktor, seperti itu. Nah, kenapa sih bajak dengan traktor itu tidak baik seperti itu? Karena
penggunaan bajak dengan menggunakan traktor itu dapat memadatkan struktur tanah. Akibatnya hewan, contohnya cacing, akan kehilangan lingkungan hidupnya. Itu. Nah, sehingga juga kalau kita membajak itu tidak dilakukan sesering mungkin, atau dengan bahasa lainnya yaitu dengan minimum tillage. Nah, di sini tadi ya, pengolahan tanah dalam usaha budidaya pertanian itu menciptakan keadaan tanah yang olah tanah yang siap tanam, baik secara fisis, kemis maupun biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Nah, setelah tadi kita melihat nih, oh ternyata faktor pengolahan tanah tadi dapat kita lihat dari luas lahan, dari sifat fisis, dari sifat kemis, dari sifat biologis. Nah, setelah itu kita mau melakukan pengolahan lahan pertama. Jadi pengolahan lahan pertama atau bajak, jadi ini berfungsi untuk membalikan tanah, menghancurkan tanah, membongkar tanah, seperti itu. Jadi kalau biasanya untuk pengolahan lahan pertama atau bajak kita lakukan biasanya pada tanah-tanah yang masih dalam bentuk bongkahan, seperti lahan yang baru dibuka, seperti itu. Jadi kita menggunakan bajak dengan traktor. Nah, ini alat-alat yang digunakan yaitu bajak singkal, bajak piring, ada bajak rotari, bajak chisel, dan bajak subsoil. Nah, selanjutnya pengolahan tanah primer. Jadi pengolahan tanah pertama atau membajak tadi itu biasanya kedalaman olahnya itu lebih dalam atau kurang lebih 15 cm, dengan bongkar tanah hasil pengolahannya lebih besar. Jadi karena tadi ya masih dalam bentuk bongkahan, jadi tentunya hasilnya tadi masih besar dalam bentuk bongkahan. Terus selanjutnya ada teknik pengolahan lahan kedua atau rotari. Nah, di sini pengolahan tanah kedua atau rotari berfungsi untuk menggemburkan dan meratakan tanah. Jadi setelah tadi kita sudah membajak, seperti itu ya, biasanya membajak tadi pada lahan yang baru saja dibuka. Jadi kalau sudah kita bajak, sudah kita hancurkan, sudah kita balikan tanahnya, lalu kita melakukan penggemburan dan meratakan tanah. Gitu. Nah, pengolahan tanah sekunder atau pengolahan tanah kedua ini biasanya dia lebih dangkal, karena tadi kita sifatnya hanya tinggal menggemburkan dan meratakan tanah tersebut, sehingga dia hanya kurang lebih dari 15 cm. Nah, terus hasil olahannya itu sudah halus atau sudah remah gitu, dengan permukaan tanah yang relatif rata. Ya, dari penjelasan tadi, adakah pertanyaan, Nak? Ya, halo. Ada pengolahan tanah lakukan bajak terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dimas. Baik, jadi pengolahan tanah tadi, jadi kan tadi udah kita tahu ya, faktor pengolahan tanahnya tadi kita lihat dari luas lahan. Jadi harus kita bajak dulu apa enggak? Kalau misalnya luas lahannya tidak terlalu luas, kita tidak harus membajak terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat dari sifat fisisnya atau sifat dari kekerasan tanah tersebut. Kalau misalnya tanahnya masih keras atau pada lahan yang baru dibuka seperti itu, maka kita harus melakukan pembajakan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya seperti pada areal bekas lahan pertanian atau sudah ditanami tanaman sebelumnya, pembajakan tidak harus dilakukan seperti itu. Jadi kita hanya tinggal melakukan rotari atau penggemburan tanah. Baiklah, masih ada pertanyaan lagi?
Baik, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi dari di sini saya akan membagi dalam beberapa kelompok. Oke, kelompoknya sudah saya bagi ya nak ya, seperti itu. Jadi nanti yang ada aja di sini yang ikut jimit bersama saya ini saja, sambil kita tunggu kawan yang lainnya, mungkin nanti bisa ikut bergabung dengan kelompok yang lain. Baik, seperti biasa kelompok 1 kalian akan menganalisis dari video pertama dan kelompok 2 akan menganalisis dari video kedua. Ini traktor yang kami pakai kalau tanahnya terlalu keras, kalau tanahnya terlalu lembek, kita juga ada traktor kecil. Ini proses pembajaan. Videonya sudah terlihat nak? Sudah, Bu. Ya, silahkan untuk kelompok 1 melihat video pertama. Kalian lihat, jangan kalian fokus pada traktornya, tapi kalian fokus pada keadaan tanahnya serta luas lahannya. Ini traktor yang kami pakai kalau tanahnya terlalu keras, kalau tanahnya terlalu lembek, kita juga ada traktor kecil. Ini proses pembajaan. Oke, baik, kelompok 1 nanti kalian presentasi dari video yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, baik, untuk kelompok 2 sudah keluar videonya, sudah tampak. Oke, dari kelompok 2 sama dengan kelompok 1, jangan kalian lihat dari peralatan pengolahan tanahnya, tapi kalian lihat dari tanahnya. Seperti itu, karena kita sedang belajar tentang faktor pengolahan tanah.
Oke, baik. Silahkan kalian diskusikan. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian mendiskusikan video pertama dan video kedua. Silakan. Ada kesulitan dalam berdiskusi? Ingat ya, yang didiskusikan bukan peralatannya, tetapi faktor pengolahan tanahnya. Oke, baik, perhatikan waktunya 10 menit lagi ya.
Dicoba masuk lagi aja. Dicoba masuk lagi. Dicoba masuk lagi. Dicoba masuk lagi. Nggak boleh pulang pokoknya. Ada kesulitan dalam berdiskusi? Ingat ya, yang didiskusikan bukan peralatannya, tetapi faktor pengolahan tanahnya.
baik, perhatikan waktunya 10 menit lagi ya. Dicoba masuk lagi aja. Dicoba masuk lagi. Dicoba masuk lagi. Dicoba masuk lagi. Nggak boleh pulang pokoknya. Ya. Bagaimana, sudah selesai diskusinya, Nak? Oke, kalau sudah silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo, Nak. Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yeni Septiani dari kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi.
Pembajakan dilakukan dengan menggunakan traktor pada lahan yang cukup luas. Tanah yang dibajak keras, tujuan dari pembajakan adalah agar tanah tidak keras dan membuat lebih gembur, sehingga dapat lebih mudah untuk ditanami. Pembajakan tetap harus memperhatikan faktor biologis karena dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan binatang dalam tanah. Ya, Yeni yang terakhir bisa diulang Nak? Pembajakan tetap harus memperhatikan faktor biologis karena dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan binatang dalam tanah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya adakah pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Ya. Silahkan. Ada. Mengapa pembajakan dapat mengganggu kelangsungan hidup binatang dalam tanah? Ya, baik. Kelompok 1 tadi, kelompok 2 bertanya kenapa sih kok pembajakan itu dapat mengganggu kelangsungan hidup binatang dalam tanah. Sedangkan kita tahu ya bahwa binatang dalam tanah itu termasuk ke dalam faktor biologis yang mempengaruhi pengolahan tanah seperti itu. Ya, silahkan dijawab kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pembajakan dapat memadatkan tanah dan bisa membunuh binatang dalam tanah, terutama cacing. Oleh sebab itu, maka sebelum melakukan pengolahan tanah harus memperhatikan faktor biologis dari tanah itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1, bagaimana untuk kelompok 2? Masih adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup, Bu. Oke, baik, kalau cukup untuk selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari video dapat dilihat bahwa lahan yang akan diolah tidak keras dan sudah gembur, sehingga tidak dilakukan pengolahan lahan pertama atau bajak. Langsung rata. Maaf Dimas, bisa diulangi Nak, karena tadi suaranya tidak terdengar. Jaringannya jelek tadi pas lagi baca. Diulangi Nak. Ya, Dimas silahkan. Yang akan diolah tidak keras atau sudah gembur, sehingga tidak dilakukan pengolahan lahan pertama atau bajak.
tetapi langsung rotari dan pembuatan bedengan. Penanaman bekas tanian atau menanam tanaman sebelumnya sehingga tanah sudah remah. Oke, baik, terima kasih Dimas. Ya, untuk kelompok 1, adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Iya, yang cewek nanya. Ada, Bu. Iya, silahkan Yeni. Jelaskan mengapa tanah bekas lahan pertanian tidak perlu dibajak. Oke, pertanyaan untuk kelompok 2 tadi ya, mengapa tanah bekas lahan pertanian tidak perlu dibajak? Seperti itu. Mungkin itu bisa kalian kaitkan tadi ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan mengapa tanah bekas lahan pertanian tidak perlu dibajak. Tidak perlu dibajak karena tanah bekas lahan pertanian sudah dilakukan pengolahan lahan pertama atau bajak sebelumnya. Tanah pun sudah gembur. Ya, baik, terima kasih Dimas. Nah, kelompok 1 masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kalian sudah bisa menganalisis dari video yang sudah kalian lihat tadi ya. Kalian sudah bisa juga menganalisis nih bagaimana keterkaitan antara faktor pengolahan tanah, khususnya di sini sifat fisis yang berkaitan dengan tanah itu sendiri. Tanah tadi keras seperti itu, jadi harus dibajak terlebih dahulu, kan? Beda pada video kedua. Di video kedua itu bisa kalian lihat ya bahwa tanahnya sudah remah, sudah gembur. Jadi tidak perlu dilakukan pembajakan terlebih dahulu. Baik, bagus ya, sudah bisa menganalisis, sudah bisa kalian juga melihat ternyata faktor fisis tadi berpengaruh nih terhadap pengolahan lahan pertama atau bajak dan kedua atau rotari, seperti itu. Kalian juga bisa tahu ya, ternyata faktor tadi ada faktor fisis, ada faktor kemis ya. Faktor kimis tadi dilihat dari kandungan mineralnya, faktor biologis itu dilihat dari mikroorganisme atau binatang yang hidup di dalamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga, apakah perlu kita lakukan pembajakan terlebih dahulu atau tidak? Seperti itu juga kalian sudah bisa paham ya, bahwa pembajakan kita lakukan pertama kali kita lihat dulu lahannya. Kalau lahan tadi belum pernah diolah atau belum pernah dibuka, seperti itu, masih banyak batu-batuan, ada sisa-sisa tumbuhan atau batang tumbuhan, nah, kita harus melakukan pembajakan terlebih dahulu, karena tadi tujuan pembajakan adalah membalik tanah tadi ya, terus membongkar bongkahan tanah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya di lahan tersebut bekas lahan pertanian atau sudah untuk menanam tanaman sebelumnya, maka tidak perlu kita lakukan pembajakan karena tanahnya tadi sudah gembur. Apa yang terjadi kalau kita melakukan pembajakan lagi? Nah, itu nanti kalau misalnya turun hujan seperti itu, tanahnya akan padat juga ya jadinya malahan, seperti itu. Jadi tidak perlu kita melakukan pembajakan, seperti itu. Baik, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menarik kesimpulan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silahkan Yeni. Faktor pengolahan tanah dilihat dari luas lahan,
kemis, dan biologis. Pembajakan pengolahan lahan. Perhatikan terlebih dahulu tanahnya, apakah perlu dibajak terlebih dahulu atau bisa langsung dirotari. Oke, baik. Terima kasih Yeni, sudah benar ya bahwa kesimpulannya tadi seperti itu, bahwa faktor pengolahan tanah yang kita lihat adalah dari luas lahannya dulu, seperti itu. Selanjutnya faktor fisis, terus faktor kemis, dan faktor biologis, seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk pembajakan juga kita lihat ya, harus kita lihat dulu tanahnya seperti apa atau lahannya kita lihat dulu seperti apa. Nah, apakah perlu dilakukan pembajakan terlebih dahulu atau tidak. Oke, baik. Kalau sudah bisa, nah ini kalian melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat di layar handphone kalian, Nak? Oke, baik. Di sini nanti ada lembar pertanyaan tertulis esai. Kalian nanti bisa kalian kerjakan di Google Classroom ya. Seperti itu. Nanti setelah pembelajaran kalian langsung mengerjakan soalnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah praktek yang harus kalian lakukan, seperti itu ya. Jadi kalian kan sudah tahu nih, sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah, seperti itu, dan teknik pengolahan tanah pertama. Nah, kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok kalian, kan kalian sudah tahu nih kalau misalnya di UPB tanaman sayur dan hijau kemarin seperti apa sih. Oh, ternyata tanahnya tuh udah gembur, sudah siap untuk ditanami karena memang bekas lahan pertanian sebelumnya, seperti itu. Jadi di sana apakah melakukan pengolahan lahan pertama atau bajak atau tidak, nah itu kalian diskusikan seperti itu. Terus kalian dokumentasikan dan jangan lupa kalian upload pada Google Classroom juga. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, adakah materi yang sulit dari pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya, Mas. Apa masih ada yang perlu kita bahas atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik, cukup ya. Nah, jika cukup, baiklah, untuk kita sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin untuk berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran kalian dalam pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap terapkan prokesnya ya nak. Ya, boleh live